Amin. Salam Bapak Ibu, saudara semua. Salam. Ada sukacita? Amin. Baik, kita tenangkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, merenungkannya, dan mengimaninya, saudara. Kita nikmati firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26 ayat pertama sampai ayat yang ke-6, dilanjutkan ayat 12 sampai 22. Saya undang kembali bangkit berdiri. Kejadian pasal 26 ayat pertama sampai ayat yang ke-6, dilanjutkan ayat 12 sampai 22. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kita lanjutkan ayat yang ke-12 sampai 22. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, yaitu ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbuah-buah lainnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mau mendengar, merenungkan, percaya, dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasih, firman Tuhan disampaikan bukan sekedar kita dengar atau enak didengar, sehingga kita kadang-kadang memiliki idola hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, saudara, khotbahnya menarik, lucu, dan lain sebagainya.
Saya tidak mengantuk kalau mendengar khotbah si A atau si B, atau saya akan mengantuk kalau pendeta itu atau hamba Tuhan itu mulai berkhotbah. Tidak demikian saudara, tetapi kita memang benar-benar membutuhkan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya tanpa pelita kita tidak bisa berjalan dengan aman, saudara. Nah, kita melihat di sini dalam kitab Kejadian, saudara, mengenai ketaatan seorang yang bernama Ishak, anak daripada Abraham. Ada dua anak Abraham. Yang pertama dari pembantunya, yaitu Ismail. Itu yang pertama, lebih tua. Yang kedua dari istrinya yang mandul tapi heran bisa melahirkan, yaitu Ishak. Herannya penulis kejadian ini, yaitu Nabi Musa atau kitab 1 Musa ini dalam Bible, dia menyorot yang bernama Ishak. Hampir tidak populer nama Ismail di Alkitab. Bahkan berkat dan doa disebutkan bukan Allah Ismail. Kita tahu Allahnya Ismail, keturunannya itu lain. Bahkan mereka menyebut Yesus itu hanyalah manusia biasa. Tapi kita diberkati dan disebut Allah kita itu, pertama kita lihat Allahnya Abraham, itu ayahnya Ishak. Kemudian Allahnya Ishak anaknya, bukan Allahnya Ismail. Jadi dari istri yang sah, dan ini yang dikorbankan, anaknya yang tunggal yang dikorbankan, bukan yang. Jadi yang disebut anak aslinya adalah Ismail, anaknya semata wayang. Ishak maksudnya, bukan Ismail. Nah, kita bisa melihat berkat ketaatan daripada seorang anak yang bernama Ishak. Ini yang perlu kita tanamkan di hati kita, bahwa ketaatan itu, saudara, adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Pertama kita melihat, saudara, kita bisa taat kalau semua bagus-bagus saja. Kita bisa taat pada pimpinan kita kalau kita bisa mendapatkan sesuatu mungkin, atau mudah dikerjakan, atau kita tidak akan merasa rugi kalau kita melakukan, mentaati apa yang diperintahkan. Tetapi yang dinilai oleh Allah adalah bagaimana kita mentaati sesuatu sementara kita dalam keadaan kesukaran. Itu yang dinilai. Jadi kalau kita dalam keadaan keberkatan dan kita bisa taat, kita boleh berkorban karena kita memang punya cukup semua, tidak akan kita menderita ketika kita korbankan. Itu mudah, saudara, sangat mudah. Dan itu bukan salib. Tapi bagaimana seorang Ishak bisa taat di tengah-tengah dia sendiri kesukaran? Itu yang mau kita pelajari. Yang pertama, saudara, diceritakan dalam kisah ini, diawali dengan kalimat ayat pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Dan bahkan itu bukan kelaparan yang pertama. Penulis kitab Kejadian atau Musa 1 ini mau menceritakan bahwa selama kita di dunia ini, dari zaman ke zaman, suasana kelaparan itu bukan sekali, bisa berkali-kali. Bahkan bisa sepanjang tahun kita merasa lapar, artinya ada kekurangan. Tapi zaman dahulu kalau dikatakan kelaparan, itu menyangkut memang tidak ada berkat, tidak ada sumber kehidupan, sehingga mereka harus berpikir sedemikian kali. Pada waktu itu datanglah kelaparan, dan Ishak, anak daripada orang yang diberkati, yang namanya Abraham. Abraham sendiri dalam masa hidupnya ada kelaparan. Sehingga kita boleh melihat bahwa sebaik apapun kita, serajin apapun kita, bahwa menghadapi kelaparan itu tetap ada dalam dunia ini selama kita hidup. Biarpun kita baik, biarpun kita setia, ada masa seperti itu. Karena masa itu adalah menjadi
alatnya Allah menguji kita apa tetap setia kepada Tuhan. Apakah kita ingin akan lebih diberkati setelah itu? Dan karena kelaparan, normalnya orang akan mencari sumber makna. Kemudian berpikirlah Ishak, dia akan tinggalkan kampung halaman mereka untuk mencari kehidupan. Dan dalam ayat ini dikatakan, pergilah dia ke Gerar, daerah orang Filistin. Saudara, kalau katanya sudah mulai masa kelaparan, itu semua negeri sekelilingnya kering. Tapi namanya usaha mesti ada. Kalau kita kekurangan uang atau kelaparan, kurang penghasilan, kita harus bergerak, berusaha untuk mencari. Ketika krisis itu, bergeraklah dia mulai meninggalkan kampung halamannya ke daerah orang Filistin. Di situ ada Gerar. Sampai di sana, oh, Tuhan mendatanginya. Artinya ketika kita bergerak dengan iman, Tuhan pun bergerak untuk melihat anak-anaknya. Sebab Ishak adalah keturunan orang yang diberkati, dan berkat dari Abraham itu mesti turun kepadanya, dan itu janji Tuhan. Tapi ada kelaparan, dan ketika keluar anak Tuhan itu, Tuhan pun menampakkan diri kepadanya dan menyatakan supaya tidak pergi ke Mesir. Itu poinnya. Kenapa Tuhan katakan jangan pergi ke Mesir? Secara logika, Mesir pada waktu itu tidak kelaparan. Kenapa bangsa Israel ketika ada masalah mereka lari ke Mesir? Pertama, saudara, Mesir itu walau musim apapun tidak ada hujan, tetapi air sungai Nil tetap mengalir. Dan dengan aliran air sungai Nil bisa menghidupi, dialirkan dengan irigasi, menghidupkan pertanian di Mesir. Jadi tetap ada penghasilan. Tetapi Tuhan ingatkan, jangan pergi ke sumber berkat itu, sebab sumber berkat itu adalah aku. Dia perintahkan menetaplah di daerah orang Filistin. Di situ ada raja yang memerintah. Tadi dijelaskan namanya adalah Abimelek. Ishak dan keluarganya pun menetaplah di sana. Dengan ketaatannya dia mengikuti semua perintah Tuhan. Kemudian karena sudah disuruh oleh Tuhan supaya menetap, jangan ke Mesir, jangan silau melihat hasil penghasilan daripada Mesir. Sekarang kau hidup daripada aku, tinggal di Gerar ini, tinggal di daerah orang Filistin ini. Dia pun taat. Secara logika, daerah orang Filistin ini atau Gerar ini, saudara boleh cek di Google ya, kalau pada musim kemarau, yaitu tadi pada masa kelaparan itu, suhu itu di atas 40 derajat Celcius. Jadi sangat panas sekali. Bahkan bisa lebih sangat panas dan sangat kering. Tetapi walaupun seperti itu, Ishak penuh keyakinan karena Tuhan yang memerintahkan. Jadi ada batu, ada tanah yang begitu kering dan gersang. Tetapi dalam ayat ini kita baca ayat 12, tadi sudah kita baca ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Ya, walaupun kering, walaupun gersang, tidak ada air, dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dicatat di sini, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ya, 100 kali dalam tahun itu juga. Tuhan tidak izinkan lama-lama untuk memberkati. Padahal musim kelaparan, tidak ada hujan, kering. Rupanya dengan berkat Tuhan, tanah yang kering Tuhan bisa lembabkan. Tahun itu juga bahkan dia mendapatkan panen 100 kali lipat. Ayat 12 belum selesai. Kenapa bisa? Bukan karena turun hujan. Kuncinya adalah sebab ia diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kuncinya di situ. Dia taat, dia diberkati Tuhan.
Sehingga saudara, ketaatan itulah yang membuat kita diberkati Tuhan. Ada jalan Tuhan berikan kepada kita untuk memberkati kita, bahkan tidak berlama-lama, 100 kali lipat. Sebab apa? Allah tahu bagaimana Ishak dan keluarganya butuh makanan. Kalau ditunggu lama-lama hasilnya dan sedikit, keluarganya juga besar. Bahkan dikatakan angkanya sangat jelas, 100 kali lipat dari yang biasa. Biasanya misalnya kalau panen daripada gandum itu hanya sekian karung, bayangkan 100 kali lipat dari yang biasanya. Untuk memelihara seorang yang taat, keluarga yang taat, yaitu Ishak. Jadi saudara, dalam masa kesukaran apapun, kuncinya untuk kita boleh mendapatkan berkat yang bahkan lebih adalah ketika kita taat. Kita tidak hidup ini saudara, yang namanya beriman, kita tidak hanya pasang akal, pikiran, logika kita, atau kali-kali kita, atau kalkulator kita. Kita mesti melihat kalkulator daripada Allah. Yang penting nomor satu adalah bagaimana kita mengandalkan Tuhan, mengikutinya, dan Tuhan bisa jadikan tanah kering bisa menjadi tanah yang basah. Dan Tuhan tidak berlama-lama saudara untuk memberkati anak-anak Tuhan. Jadi pelajaran yang pertama daripada firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita belajar taat di tengah-tengah kesulitan. Tidak kita pakai akal kita, oh pergilah ke Mesir, tanahnya tetap subur, ada sungai Nil. Tetapi mereka datang ke sungai Allah, yaitu Allah sendiri, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak menunggu lama. Tuhan tahu kita butuh, Tuhan tahu anak kita butuh, Tuhan tahu keluarga kita butuh. Tapi yang Allah mau adalah ketaatan kita. Tuhan bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Ya, Tuhan bisa menumbuhkan yang mati menjadi hidup. Orang katakan tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhan bisa memberkati setiap orang yang mau mendengarkan firman Allah. Selanjutnya saudara, apa yang terjadi kepada mereka ketika Raja Abimelek, raja yang berkuasa daerah itu melihat 100 kali lipat. Dia melihat, rupanya peternakan mereka juga, sambil mereka berternak makin banyak ternak daripada Ishak, makin kaya, sehingga jauh lebih kaya si pendatang, si perantau itu, Ishak, daripada penduduk Filistin, penduduk Gerar. Mereka menjadi iri. Saudara, orang dunia akan berbeda daripada anak-anak Tuhan. Di YouTube seringkali agak disindir kalimat mengatakan ada sekian orang kaya di Indonesia. Ya, kalau dikatakan 5 orang terkaya di Indonesia, kenapa? Kata orang seberang, hampir semuanya orang Kristen, dan cuma 1 dari semuanya itu yang orang kafir. Mereka yang bikin pertanyaan itu. Demikian juga orang-orang kaya di dunia, mereka katakan, kenapa orang Kristen? Ya. Jadi saudara, sebenarnya Ishak yang diberkati, bukan Ismail. Amin Bapak Ibu. Itu yang perlu kita pegang di dalam hidup ini. Walaupun kita sepertinya ditekan di Indonesia ini, atau di daerah lain, di negara lain, tapi berkat Tuhan itu cukup untuk menghidupkan, bahkan membuat orang iri kepada kita sekarang. Dimanapun kita melangkah, keturunan daripada Ishak, keturunan daripada Abraham itu jauh lebih diberkati. Kalau dikatakan maka menaburlah Ishak, artinya dia tidak hanya berdoa, dia tidak hanya diam, dia mulai mengambil benih yang ada. Dia tidak segan-segan, dia tidak berpikir tanah ini kering,
Karena ini banyak batunya, tidak ada airnya. Dia dengan beriman, Tuhan katakan aku tinggal di sini. Masakan aku tidak dipelihara. Di tanah yang begitu kering dia menabur. Dan ternyata karena iman daripada Ishak mau menabur di tanah yang kering itu, dia bisa mendapat panen 100 kali lipat. Dan itu menjadi berkat, itu juga bisa menjadi petaka bagi kita. Karena apa? Kita dicemburuin orang. Ya, sehingga waktu itu saudara, karena dia makin kaya, lebih berpengaruh, lalu dia diusir. Pergilah ke daerah sana. Pergi jauh-jauh, jangan di daerah Filistin ini. Ke daerah sana, lebih pinggiran lagi, yaitu lembah Gerar. Gak apa-apa. Turunlah dia ke daerah daratan lembah Gerar. Di situ pun sama musimnya kelaparan. Dan di daerah yang baru itu pun membutuhkan air. Kemudian dia berpikir, semua orang di sana juga kekurangan air. Artinya air itu bukan dari sungai tapi dari sumur. Semua kering. Kemudian Ishak tidak menggali sumur. Yang dia berpikir, orang tuaku Abraham pernah tinggal di daerah sini dan dia pernah menggali sumur. Aku ingat, aku tahu ceritanya. Ada beberapa sumur, namanya seperti nama yang diberikan oleh ayahku. Aku masih ingat. Sumur itu ditutup karena memang pergi Abraham, dan sumur itu menjadi kering. Ditutup oleh orang-orang Filistin. Aku mau coba sumur yang digali oleh ayahku. Digali sumur yang tadinya sudah ditutup. Dan heran, yang tadinya itu kering dan ditutup, digali oleh Ishak, ada airnya, bahkan meluap. Dia bisa memberi makan ternaknya, menyirami tanam-tanamannya. Digali lagi sumur yang kedua. Karena banyak berkat itu ya, dibuka lagi untuk minuman mereka. Digali, ada airnya. Orang menjadi heran. Tadinya udah ditutup berkat itu, ditutup oleh orang Filistin sumur berkat itu, karena tidak ada lagi berkat. Tetapi datang Ishak. Kenapa dia gali sumur yang kering? Udah kami tutup. Mungkin dia diejek. Kenapa kalian gali? Udah ditutup. Kering dulu. Kami tutuplah. Tidak ada anak Tuhan di situ kering. Abraham tinggalkan tempat itu menjadi kering, ya ditutup. Tapi sekarang datang anak Tuhan, anaknya bernama Ishak. Orang bisa katakan kering, tapi tanah di mana Ishak memijak adalah menjadi tanah yang diberkati. Digali sumur itu dan semuanya ada airnya. Saudara, orang dunia bisa tutup berkat bagi kita, tapi kalau Tuhan buka berkat sama kita, pasti jangan ragu-ragu kalau mau mendapatkan berkat itu. Yang dimaukan oleh Tuhan adalah kita harus mentaatinya. Maka menaburlah. Selain kunci ketaatan itu, ketaatan menjadi kunci berkat itu, yang kedua adalah mau menabur. Amin Bapak Ibu. Kalau menabur artinya kita lepaskan, kita taburkan, dan tidak menjadi bisa lagi kita apa-apa, karena namanya sudah ditabur, kita tidak bisa ambil lagi. Dan kalau kita berani melepaskan itu akan ditumbuhkan dan akan menjadi berkat bagi kita. Saudara, menabur ini, saudara jangan langsung kita pikirkan, menabur itu sekedar uang, saudara. Sebab rezeki bagi kita bukan sekedar uang. Segala kebaikan yang kita tabur, kalau kita tabur, kita akan panen juga kita dapatkan. Amin Bapak Ibu. Ada ayat di Alkitab dikatakan, ya, siapa menabur angin akan menuai badai. Angin mungkin anginnya sedikit, tetapi kalau kita tabur petaka hanya bentuk angin,
Yang datang bukan angin sepoi-sepoi yang membuat kita tertidur, tapi badai yang akan merusak. Jadi sekecil apapun yang kita tabur, ya, walaupun itu hal yang tidak baik, hasilnya adalah sangat besar. Ada ayat di Alkitab lagi yang mengatakan, walaupun di luar konteks ini, ya, menabur sambil mencucurkan air mata akan menuai, ada lagunya itu, menuai dengan sorak-sorai. Itu adalah kata pemazmur mengenai apa? Itu nanti akan di teks khotbah yang lain. Bangsa Israel ketika diperintahkan oleh raja yang menguasai mereka, ketika mereka dibuang ke daerah Babel, raja yang berkuasa itu mengatakan, pulang kalian. Rupanya Tuhan sudah menggerakkan, pulang kalian ke kampung halaman kalian. Semua orang Israel senang sekali. Mereka akan pergi lagi ke Bukit Sion, yaitu Yerusalem, untuk beribadah. Mereka akan kembali memiliki ladang-ladang mereka. Mereka sangat senang sekali dalam mazmur itu. Dan ketika mereka kembali, ternyata kampung halaman mereka lihat banyak sekali batu-batu di ladang mereka. Karena apa? Waktu itu negeri itu diserang oleh bangsa lain. Penduduknya diusir, ladang-ladang semua dirusak. Tidak ada lagi, ada satu pujian itu tentang kisah itu. Sekalipun pohon ara tidak berbunga dan lain sebagainya, memang semua hancur. Ladang-ladang tidak ada, semua rusak ladang itu. Dan ketika mereka pulang, ladang itu rusak semua. Batu-batu di ladang banyak. Tapi apa yang terjadi? Tuhan sudah katakan, pulang ke sana. Kalian kembali dan kembali tanami ladang-ladang itu. Itulah sebabnya mereka di satu sisi senang bisa pulang kampung, di sisi lain mulai mereka harus berladang. Itulah sebabnya dikatakan, barang siapa menabur dengan mencucurkan air mata, memang mereka menangis. Sedih sekali, sudah hancur kampung kami, ladang kami. Dia tabur, mencucurkan air mata. Itu kisah nyata. Mereka terus menanam, dan akhirnya mereka juga akan menuai hasil. Mereka pulang. Jadi kisah itu gak sekedar lagu-lagu biasa saja. Memang itu pengalaman bangsa Israel yang ditulis oleh pemazmur, yaitu Daud. Siapa yang berani menabur dengan mencucurkan air mata, nanti hasilnya waktu pulang ke rumah mereka masing-masing akan bersorak-sorai mendapatkan berkat. Itulah yang dilakukan oleh Ishak. Dia berani menabur di tempat yang kering. Jadi mari kita menabur kebaikan, jangan menabur kebencian, menabur kepahitan. Amin Bapak Ibu. Karena yang kita tabur itu balik sama kita. Ya? Tabur dendam, hasil dari dendam itu kita akan tuai. Dan demikian juga hal-hal yang lain, saudara. Intinya adalah mari kita menabur kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dari yang kita tabur. Saudara ingin mendapatkan tuai nanti misalnya kesehatan, taburlah pola hidup sehat. Hasilnya adalah hidup sehat. Ya, amin Bapak Ibu. Tabur pola hidup yang tidak sehat, tuai hasilnya. Saudara tabur hidup sembarangan, makan sembarangan, tuai hasilnya. Seperti itu. Semua ada porsinya masing-masing. Kalau kerja jangan terlalu lama, nanti apa? Malah sakit. Kalau olahraga, tadi malam Bapak Gembala lagi intip-intip, mereka itu gak cantik. Kelebihan dosis olahraga, hasilnya apa? Sakit. Ya apapun kalau kelebihan, apapun dosis obat kalau kelebihan, bukan sembuh, sakit. Ya senam itu pun ada waktunya berapa, durasinya ada warming up-nya, pemanasan, ada aktifnya berapa, kemudian nanti pendinginannya, kemudian istirahatnya. Kebetulan Bapak Gembala pernah mengikuti satu olahraga ya,
Itu ada aturannya. Misalnya, kalau kita mau bulking otot, supaya otot itu besar, ada aturannya. Beban itu mesti ditambah. Dan ingat, durasinya pun jangan kelebihan, karena akan rusak malah. Tulang pun jadi keropos, otot juga begitu. Kemudian mesti ada dalam seminggu itu masa libur. Jangan, karena apa? Ada recovery, penyembuhan daripada otot-otot yang dipecah. Dan waktu itulah diisi sehingga otot-otot yang pecah itu, dan kita makan vitamin-vitamin atau makanan yang bagus, diisi sehingga timbul otot baru. Itu sebabnya menjadi berotot. Jadi mesti ada waktu istirahat untuk recovery. Kalau terus tiap hari hancur, terus kapan diisi? Itu sebabnya ketika Bapak kembali, orang ini bukannya sehat kalau begini. Bukan. Dan waktunya juga ada waktu yang tepat. Lari misalnya jam berapa idealnya? Begitu. Sehatkah olahraga terlalu malam? Mungkin saudara lebih pintar dari Bapak Gemar soal menilai itu ya. Ya. Semuanya ada porsinya. Amin. Amin. Kalau makan kita terlalu banyak, enak lagi yang mau dimakan. Biar siapapun yang undang kita, woi makan yuk, kita makan tuh jamu Nabi. Kalau kita lagi full, bisa masuk, bisa enak. Mana? Jadi semua ada waktunya, volumenya, porsinya, jamnya, semua ada. Amin Bapak Ibu. Amin. Yakin lah, semua ada begitu. Kan itu yang kita ajarkan sama anak kita. Anakku udah jam tidur, istirahatlah. Burung-burung sudah tidur, semua udah pada tidur, matahari juga udah tidur. Ayo istirahat. Besok matahari terbit, mulai kita beraktivitas. Semua burung-burung udah keluar, ayo kita bekerja. Jangan terbalik, tidur-tidur pula. Jadi saudara, Tuhan sudah atur siang malam, hitam putih, panas hujan, semua Tuhan atur untuk kebaikan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita menabur saudara. Tidak semuanya kita punya. Ayat yang terakhir kita melihat dalam Alkitab kita ini, kitab 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9 ayat 10, ayat yang sudah sangat populer. 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Kalau dikatakan penabur, dia pasti pemanen. Ya, penabur pasti pemanen. Jadi artinya ada waktu dia akan memanen. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, ia adalah Tuhan. Jadi saudara, Tuhan memberkati kita, sudah dialokasikan Allah. Ini benih bagimu ya, supaya kamu nanti bisa menuai. Kamu harus mau menabur. Tapi ingat, yang ini adalah benih untuk ditabur, bukan untuk dimakan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Artinya apa? Tuhan sudah tentukan, kalau ini jangan makan, ini untuk benih, jangan makan. Jangan jadikan olah dia menjadi roti untuk makananmu. Ini untuk ditabur, supaya ada lagi nanti. Demikian juga apa yang kita dapatkan, saudara bersalah kalau saudara makan sendiri. Ya, karena semua yang kita dapatkan itu dari Tuhan. Dan Tuhan mau melihat kita, mau mendapat. Karena apa? Dia yang memberi, nomor satu apa? Benih. Dan yang kedua, dia yang memberi apa? Tadi roti untuk dimakan. Benih bukan untuk dimakan. Roti untuk, jadi sudah ada porsinya. Kalau ini jangan makan ya, kalau ini boleh makan. Memang ini untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Jadi ketika dia memberkati, Tuhan sudah taruh di hati kita sebenarnya. Kalau kita jujur di hati kita, kalau yang ini aku sediakan ya menjadi benih bagimu. Kamu harus tabur benih ini.
Jadi Tuhan yang siapkan itu. Ketika jatuh di tangan kita, Tuhan sudah katakan yang ini jadi benih. Kalau yang ini boleh kamu makan. Dan melipat gandakannya dari yang kita tabur itu, dilipat gandakan hasilnya. Dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Menumbuhkan buah-buah kebenaran. Artinya apa? Semua yang kita lakukan yang sudah benar sesuai dengan firman Tuhan itu. Nah, tabur di sini, benih-benih itu ada hal-hal yang benar. Tuhan menumbuhkan. Ada rezeki dari kebaikan kita. Ada berkat. Tuhan tumbuhkan. Jadi mari kita mengingat akan firman Tuhan. Harus mau kita menabur. Satu ilustrasi saudara, mungkin sudah pernah saudara dengar, ada dua teman. Yang satu temannya ini saudara suka bertraktir, suka memberi, suka menolong. Pokoknya kesulitan teman dia selalu siap. Yang satu lagi kalau boleh ikut untuk menikmati setiap berkat. Kalau ada temannya ajak ini, dia nimbrung dan dia mendapatkan, paling tidak pernah memberi atau menolong. Pokoknya dia tahunya adalah meminta-minta, bagi, memompas dan lain sebagainya. Dia tahunya meminta dan mengambil. Yang satu memang bagi dia memang suka memberi, nggak diminta dia tahu susah, dia beri. Satu kali setelah beberapa tahun terjadilah peristiwa. Pas dia jalan di persimpangan lampu merah, dia lihat ada seorang duduk. Diperlihatkan cukup lama lampu merah, dia lihat, kayak temanku dulu, wajahnya kok mirip sekali. Mungkin kebetulan wajahnya mirip, tapi berkali-kali lewat di persimpangan itu. Jangan-jangan iya, tapi aku perhatikan sekian kali, sekian bulan lewat di sini kayaknya dia. Satu kali dia sempatkanlah waktunya ke tempat itu. Hei, kau kan sini kan? Ya, kau siapa? Ini. Oh iya. Loh, kenapa kamu di sini? Inilah kerjaku. Apa kerjamu? Inilah, lihat sendiri, meminta-minta. Terus kamu sendiri apa kerjamu? Aku kerja di satu perusahaan. Loh, kok nasib kita beda ya? Kok aku jadi seperti ini? Dulu kan kamu suka meminta. Ya sampai kapanpun kamu akan minta. Minta terus, minta. Tapi Tuhan melihat orang yang suka memberi. Suka memberi. Karena dia suka memberi, Tuhan kasih. Karena hobinya memberi. Ya selalu ada hobinya memberi. Supaya ada yang diberi, Tuhan berkati. Mana hobinya begitu? Saudara, kita sesuai dengan iman kita. Saudara ingin meminta, tidak ada pula kebetulan. Ya, kebetulan di Alkitab tidak ada ayat mengatakan lebih berbahagia orang yang meminta. Tidak ada pula ayatnya. Ada ayatnya? Tidak ada. Lebih berbahagia yang memberi. Karena Tuhan tahu orang ini suka memberi, ya Tuhan kasih. Nah itu doa dia, Tuhan izinkan aku, kasihan aku dengan orang itu, Tuhan kasihani. Oh, kau kasihani, ya udah, aku berkati engkau. Kasih karena kamu kasihan. Tapi kalau orang yang suka meminta, Tuhan kasih aku ini, ya terus meminta. Ya udah, hobinya memang meminta dan terus meminta apapun. Jadi saudara kekasih, mari kita tahu porsi kita. Ya, ketika kita, saudara, kalau saudara mendapatkan satu penghasilan, saudara harus berpikirkan ini. Berdoa dulu sama Tuhan. Bapak Gembala ketika dapat berkat dari pelayanan, apakah itu bentuk persembahan setelah dirapikan, sambil dirapikan, amplop itu saudara, sebelum dibuka, belum dibuka, ada kan namanya, saudara terbiasa beri namanya ya, supaya doanya itu plong, jelas, begitu. Oh ini. Itu Bapak Gembala terus terang tumpang tangan itu. Amplop itu nggak langsung dibuang. Itu ditulis dari sini di sekian, didoakan. Seperti itu.
Ketika saudara punya dompet, punya uang, atau baru terima gaji, ketika saudara mau mengkhususkan ini menjadi benih, karena tidak semua punya saudara. Perlu kita, tidak semua punya saudara. Ini punya Tuhan. Dan ketika saudara memakai yang lain, jangan katakan, aduh sayang kali melepaskan ini. Saudara harusnya bersyukur, Tuhan terima kasih, masih ada untuk aku ini. Supaya nanti terus ada. Tapi ketika saudara tidak berani, karena Tuhan pun tidak akan. Karena apa? Ya, memang kita tidak akan melepaskan, ya, gak usah ditambahkan. Ketika kita ingin, ya, kita harus bersuka cita. Tuhan pasti kasih. Seperti itu. Tuhan pasti berkati. Seperti itu. Tapi kalau kita kata, aduh berat sekali. Demikian seperti air saudara, atau sungai atau sumur. Kalau udah penuh, terus di situ apa ditambahin lagi? Bodoh kali kita ya, ember udah penuh ember, kita isi lagi? Enggak. Tapi kalau jadi pakai ember itu atau apa itu, bluk, tinggal dikit kan, udah berkurang kan? Apa pikiran kita? Normalnya apa? Kita isi. Itu juga Tuhan. Nggak dipakainya kok, nggak dikasihnya, apa mau diisi? Itu prinsip hukum alam pun begitu. Berkat itu mesti mengalir. Kalau satu kolam atau subur nggak pernah dipakai, apa subur itu jadinya? Nggak pernah dipakai airnya, nggak pernah berganti, apa jadinya subur itu? Bau, busuk, nyamuk, ya macam-macam. Saudara, ujian mengatakan kasihnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, memang harus mengalir. Itulah berkat lo, tiap hari ada, selalu baru tiap pagi, Demikian juga kiranya juga berkat buat kita. Jangan lupa menabur kalau ingin mendapatkan sesuatu. Tabur yang baik, jangan pernah bosan, jangan pernah takut. Kalau ingin diberkati, dan belum pernah ceritanya orang yang suka memberi jadi miskin. Pernah lihat orang begitu? Yang suka memberi jadi miskin? Gak ada. Belum ada ceritanya. Dan saudara atau jemaat yang setia mengembalikan milik Tuhan, apa saudara menjadi miskin ketika saudara beri? Atau orang yang gak pernah memberi, apa jadi lebih istimewa dari yang gak pernah memberi? Dari orang yang memberi dan lebih kaya, lebih sehat, lebih bahagia yang gak pernah memberi? Saudara pasti bisa melihat sendiri. Iya, sebab apa? Berkat Tuhan yang menentukan semua. Amin. Maka menaburlah Ishak. Jangan ke Mesir, ada sungai Nil, ada berkat. Dan Tuhan katakan jangan tabur di tempat itu. Kalau aku ada, sebab firman Tuhan kata, tanah yang kau injak dimanapun, walau gersang, pada gurun bisa menjadi batang air. Itu gak sekedar lagu, gak sekedar lagu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Jangan takut melakukan yang baik. Terus melakukan yang baik. Dan hasilnya kebaikan tepat pada waktunya. Ketahuilah saudara, lakukan yang baik.